kan ini problem nih ya. Solusinya gimana untuk tidak terjebak dalam stigma kelas menengah tuh susah kaya? Emang lo kira gue gak kenal terminal? Hello, jangan adu mekanik miskin-miskinan deh sama gue. Menurut gue yang ngehe itu yang gitu. Jadi kepengenan lu tidak terlalu primer tapi lu ngerepotin orang lain gitu. Ngeluh gak apa-apa menurut gue gitu. Cuman dipikir boleh tapi jangan dipikirin. Halo Super Friends, balik lagi di channel kesayangan kita semua di Super Talks. Sekarang barengan gue Bimo Kusumo dan kali ini kita membahas sesuatu yang mantep nih. Kenapa mantep? Karena butuh orang-orang hebat untuk mengupasnya. Wah, aduh, iya gak sih? Waduh. Makanya udah barengan sama gue di sini ada Teh Poppy Sofia. Dibilang mantap kayaknya nanti statement kita. Enggak, ini dari sudut pandang yang mengerti dan yang blow on. Gak boleh begitu Gak boleh dong. gitu. Dan ada Bung Ardit Erwanda. Halo Bung. Halo. Bung, kita Ya, mau gimana, Bung ngebahas Ardit? tentang kelas menengah. Tapi lebih spesifik adalah kelas menengah yang ngehe. Ini ada statement ini nih, kelas menengah yang ngehe. Pengertian secara terminologi strata sosial kalau ada di Google, kalau ada di artikel itu panjang lebar tuh daripada pakar-pakar. Tapi kan ternyata in society sekarang pada nggak mau dibilang strata kelas menengah. Karena gaya hidup, karena konsumsinya kita nih yang paling bisa dinilai adalah dari branding di sosial media. Nah mungkin dari Teh Poppy dulu nih. Emang gitu ya. branding gue gimana sosial Oh, media? wow. Oh. Coba lihat dong Instagram gue. Bimo. Tapi nggak apa-apa dong. Gak apa-apa ya. Tapi secara definisi menurut Teh Poppy sendiri deh, kelas menengah itu kayak gimana? Ya sebenarnya kalau dibilang kelas menengah itu ya emang tidak kaya, maksudnya belum kaya dan nggak miskin juga gitu kan. Yang dimana kan kalau menengah itu, kalau kaya tuh banyak privilege yang bisa dia dapatkan gitu ya. Terus kalaupun memang yang miskin banyak bantuan juga dari pemerintah yang bisa didapatkan juga gitu. Subsidi lah ya. Ya betul, mungkin ya jadi kalau kelas menengah itu yang struggle lah menurut aku gitu ya. Yang apa ya, kelas yang kejepit, dia gak dapat privilege, gak dapat kemudahan. Tapi di sisi lain apa ya, gak bisa beli gas 3 kilo, gak bisa ngantri buat premium subsidi. Benar kan? Seharusnya. Harusnya. Ya harusnya. Seharusnya. Aku aja ngaca diri kok, maksudnya kayak ya udah subsidi gue nggak ambil deh bensinnya, gue Pertamax saja gitu. Itu hal simpel yang dilakukan ya. Iya gitu Oke, lah. oke. Cukup menjelaskan nggak? Yep. Nggak apa-apa. Spekta nggak? Spekta. funky. Itu di Gen Z nggak ada tuh diksi spekta tuh ketahuan di sini berarti. Iya sudah pasti ya. Gue ngerti. Kalau dari Mas Ardit sendiri, Yang saya tahu ya, yang saya ini adalah pekerja. Jadi mereka-mereka yang pekerja mau dia di atas, di bawah, kalau dia pekerja ya berarti dia ya kelas menengah aja gitu. oke. Nah kalau saya dengan pengennya tuh saya selalu berada di tengah. Karena ada istilah dulu di lingkungan saya bisa dibawa ke tengah. Oh ya, Ada. Maksudnya dibawa ke tengah, maksudnya tengah-tengah. Lu kalau nego Iya, gitu jadi ada kalau di misalnya tengah gini, gitu. Misalnya gini, kita misalnya berteman sama orang atau kita cari pacar atau apa-apa. Kita tuh cari yang bisa dibawa ke tengah. Katanya itu gitu. Jadi ke atas aman, ke bawah aman. Jadi definisinya itu kalau misalnya dibawa ke rumah makan yang pinggir jalan, kaki 5 itu aman. Dibawa ke restoran juga panik. panik. Kok di sini? Enggak dong. Tapi gak bikin malu. Biasanya kan panik at the disco. Oh. Wah. Bener. Iya, Nah bener jadi kan? bisa dibawa ke tengah. Makanya saya kalau dibilang pengennya tuh berada di tengah tapi fleksibel. Oh. Pengennya sebenarnya itu naluriah nggak sih ketika semua orang pengennya dianggap enggak kok gue nggak kaya gitu. Enggak kok, maksudnya merendah untuk menonjol. membumi ya. Merendah untuk menonjol. Rata-rata kan demikian. Nah, tapi yang jadi aku nggak mau bilang problem ya. Malah ini jadi good problem gitu. Seorang Teh Poppy Sofia, Mas Ardit Erwanda, begitupun saya content creator, influencer, bahkan Teh Poppy dan Mas Ardit masuk ke dunia perfilman. Amin. Gitu, dimana di society pasti ada nih yang menganggap orang-orang, wah ini mah udah kelas atas sebenarnya. Atau menengah atas lah gitu. Dan ada satu kalimat pasti, lo mah enak jadi artis gitu. Kita generalisasi artis lah gitu ya.
nggak bakal ngerasain susah gitu. Wih. Nah, opininya Teh Popi gimana tuh sama orang-orang yang kayak gitu? Lo mah enak jadi artis, emang gitu kan? Nggak, tapinya kan untuk proses sampai kita ke sini, itu juga kan apapun lah, nggak usah artis ya. Maksudnya kita ke titik dimana kita lebih baik, semuanya kan butuh usaha. Betul. Usaha yang nggak henti-henti sama. Emang lo kira gue gak kenal terminal? Hello, jangan adu mekanik miskin-miskinan deh sama Adu gue mekanik. gitu kan. Adu mekanik. Bener, maksudnya kalau menanggapi yang seperti itu, lo mah enak jadi artis. Ya alhamdulillah sekarang sudah berasa kan. Maksudnya kita ada privilege, lebih dikenal orang, endorsement apa-apa segala macam ya. Tidak dipungkiri gitu kan. Tapi di sisi lain kan ada proses yang kita lewatin juga. Ya betul. Angkot. Nih misalkan ya kalau zaman dahulu itu tuh gue beneran yang kayak ngangkot. Udah gitu kalau casting tuh naik bus yang bayarnya cuma 3.500 atau 5.000. Itu tuh dari Tangerang ke Terminal Blok M. Dari Terminal Blok M tuh gue naik Metro Mini ke Kemang untuk ngejar si casting iklan. Bermodalkan kayak uang gue gak nyampe 50.000, 30.000 lah habis ongkos kayak gitu. Tanpa Waze atau Google Map. Enggak ada. Belum ada. Cuma modal. Tidak ada. Belum itu. ada. SMS, hello. SMS halo. misalnya casting apa, iklan segini nominalnya. Itu Iya. yang membuat gue cus berangkat tuh. Maksudnya itu tuh proses yang gue lalui Iya, gitu betul, loh. betul. Bukannya kayak sekarang gue terima jadi enak. Ya mungkin kalau proses sekarang ya orang-orang dikenal juga maksudnya viral cepat Iya. juga atau apa. Iya. Tapi kan menurut gue tidak semudah itu Kisanak gitu. Jadinya kan ada proses yang harus lo tempuh berdarah-darah dulu gitu loh. Betul Tuan Putri. Iya. Benar. Jadi Benar. gitu Mas Bimo. Iya siap. Begini Paduka. Begini Paduka. Nah, ngomongin duka juga nih. Yap. Suka duka tadi Teh Popi juga. Yap. Sebagai seorang perantau. Betul. Gitu. Sampai sekarang seorang Ardit Erwanda bikin konten-konten yang cukup viral-viral terus. Amin. Gitu ya. Se-struggle itukah juga di sana dulu gitu. Atau gimana prosesnya sih dulu? Banyak. Nah itu mungkin kan kalau kan biasanya orang tuh ngelihatnya gunung es gitu ya. Maksudnya dilihat atasnya doang, tapi kan bawahnya orang nggak tahu gitu. Betul. Nah saya tuh sempet di sini waktu ngerantau awal-awal, kan banyak orang tuh ngira masuk TV sekali udah banyak duit ya. Padahal kan belum ya Teh ya. Kayaknya masih sulit-sulit juga Oh, gitu. iya kan? Saya sempet yang kalau lampu merah, kalau motor berhenti dimatiin dulu. Terus kalau lampu hijau baru nyalain lagi yang gitu-gitu tuh Itu sempet tuh kayak. penghematan. Itu ngapain itu? Ternyata saya baru sadar kalau itu ternyata lebih boros. Emang gak nyampe otaknya. Ya kan iya. AC aja cepret-cepret jadi itu listrik lu kan Pak. starter itu. Otaknya gak nyampe waktu itu masih belum tahu. Nah sebelum sampai di stand up banyak tuh hal-hal yang saya lakuin sebelum sampai di ini kayak dulu tuh nyobain taekwondo, nyobain parkour, sulap, terus bikin segala macem yang kayaknya jalannya nggak di sini deh. Sampai akhirnya alhamdulillah nemu di stand up ini baru. Jadi orang itu nggak tahu nih sebelum stand up tuh ngapain aja Iya. gitu. Saya stand up dari 2011 baru terlihat lah di 2017. Selama 6 tahun nih nggak tahu orang saya Oke. keliling-keliling apa segala macem gitu. Oke, nah proses ini apakah secara naluriah sebenarnya kan Mas Ardit pengen naik kelas sosial dong? Betul. Kalau tadi di awal kan bilangnya pengennya di tengah aja. Tapi kan katanya. ini mengejar untuk bagaimana di Tahu gimana sih lu Bisa ke pengen pengacara saya ya. Kalau gini. Iya, itu kan bener kan? Betul, Sebenarnya betul, pengen betul, naik betul, kelas betul. dong. Dan itu semuanya wajar ingin dilakukan. Gitu. Kita nanti deh kita bicara privilege gitu. Betul. Tapi secara prosesnya Mas Ardit sebenarnya nggak pengen di tengah. Betul. Makanya bisa ke atas, it's okay, tapi ke bawah juga gak apa-apa. Kalau pengen ke atas, kayaknya naluriah kayaknya pasti gitu ya. Bang. Iya. Maksudnya kita pengen gitu. Terutama kalau misalnya setelah punya pasangan, setelah punya anak, Ya. kan itu kayak, wah ini gimana ya biar hidup mereka enak gitu apa segala Oke. macam gitu. Jadi kayaknya, tapi tetap aja pengennya tetap di tengah bang, karena masih sering ngelihat kelakuan orang kaya yang, wah masih tidak bisa dimengerti gitu loh. Kayaknya Kayak saya gimana? belum sampai Contoh. Misal ya. Kelakuan orang Coba, kaya coba, tidak coba. bisa dimengerti. Nah itu Ya, gimana? Coba. misal beli mobil miliar-miliaran. Bisa dimengerti lah. Orang dia mampu. Saya nggak ngerti tuh bang. pajaknya gimana Pajaknya, ya kan? ayo. Pajaknya bisa puluhan juta. Dapat mobil lagi satu. Nggak ngerti bayar atau tidak mungkin. Nggak mampu. enggak. Lebih ke nggak mampu. Ya karena jadi kayak gitu, yang hal-hal gitu tuh kayaknya saya emang nggak apa-apa di tengah-tengah aja gitu. Oke. Karena kalau yang gitu kayaknya pusing ya.
punya rumah gede banget tuh kan capek ya ngepelnya gitu. Tuh ada Masih ada pergolakan gitu. Iya. Iya. Bahkan nih saya tuh sampai sekarang masih yang sering pangling gitu karena ngerasa kan banyak nih dunia seni ini kan kayak nggak ada kayak nggak ada jenjang karir yang jelas kan. Kita bisa tiba-tiba bisa tiba-tiba dari atas bisa juga terjun gitu. Jadi kayak bisa ada di sini, bisa sama Bang Bimo, bisa sama Teh Popi. Wah kok bisa di sini ya? Masih sering gitu sampai sekarang. Masih sering kayak gitu. Berarti ketika udah sampai di titik sini, privilege apa yang Mas Ardi terasakan banget nih? Parkir gratis misalkan Misalnya di Indomaret, gitu. Alfamart Dulu misalkan. gitu. Siapa tahu. Gue belum pernah teh. Berarti lu pernah. Lu mesti kenalan sama reman-reman situ. Nah, bukan karena terkenal kalau ini. Kalau parkir gratisnya di PIM bisa nggak? Gak bisa dong, itu pakai pala. Iya, bisa. Ya minimal makan gratis di kantin supir lah yang di PIM. Tahu. Tahu kan? Nah, iya. Gimana Mas Adit? Privilege lo nih, yang lo rasain nih. Lo kan udah di titik sini nih. Iya. Gitu. Nah, privilege-nya adalah yang paling saya sukain karena saya ngerasa ada di tahap sekarang ini Bang, itu tuh karena bantuan orang juga Teh. Jadi kayak misalnya saya dilihat orang, dibantu, dibukakan jalan gitu. Nah, jadinya waktu udah ada di posisi sekarang, saya bisa membuat suatu keputusan. Nah, itu waktunya saya melanjutkan estafet itu gitu. Bagus tuh. Iya benar, kita ada di sini tuh karena kesempatan yang diberikan sama orang lain ke kita. Iya betul. Iya oke banget tuh. Oke banget ya. Itu emang jawaban kalau ada kamera. Kalau nggak ada kamera nggak bisa Ya jawab. enggak lah, urusan gua lah gitu. Lebih kayak Mantep kan gua gitu. Tapi Teh Popi tuh kalau nggak ada di dunia entertain atau di dunia ya sekarang kan motor dan lain-lain gitu ya. Pengennya apa sih? Berwirausaha atau apa? Bayangannya dulu. Jujur ya aku tuh ternyata senang jualan. Oh gitu Teh. Iya, itu kelihatan banget dari aku masih kecil kata mama ya. Jadi mamaku tuh sesimpel lagi bikin gorengan, misalkan gorengan apa tuh? Entah goreng pisang atau bala-bala kalau di Sunda teh. Kalau di Samarinda ote-ote. Oh, ote-ote lebih enak, lebih tebal. Oh beda? Beda, kalau ini lebih tipis Kan ada versi. bala-bala, bakwan, ote-ote, weci. Ada juga. Bakwan lah. Udah gitu tuh jadi pas mamaku selesai masak. Aku tuh dengan isengnya beneran bawa ke depan pagar. Terus tuh aku jualin. Emang sih kesannya kayak biasa aja. Cuma dari kecil tuh aku seneng jualan. Kayaknya ini bisa dapat uang gitu kan. Dulu kan mama aku ngasih jajannya kayak terbatas banget. pasti. Terus aku tuh pernah kayak merubah mainan. Jadi aku beli tembakan-tembakan nih ya. Beli tembakan misalkan satu harganya 200 perak. Tembakan yang dari sumpit gitu loh. Yang sumpit dikaret-karetin. Yang peletak. Iya, kayak Oh gitu. yang ada mesiu kecilnya itu. Enggak, dia cuma ada kayak Pak yang di sumpit. Oh iya, tahu. Beda. Beda. Ini sumpit yang dipotong-potong pelornya ceritanya ya. Jadi Iya. kayak disangkutin ke karet terus tinggal dibuka jepitannya gitu dia nembak. Oh iya. Nah lu tahu gak sih? Jadi gue zaman itu kan gue beli 200. Itu senjata, gue bongkar bisa jadi 3 senjata. Dan gue ambil, maksudnya kayak prinsipnya kayak emang dia cuma kayak pegas jepit gitu doang. Itu beneran aku jual 100 rupiah. Oh jadi untung 100. Iya. Wah. Enggak, aku tidak melihat lagi-lagi aku tidak melihat untung 100 200 perak zaman kapan. Enggak. Mekanik senjata, Bro. Wah, bener juga ya. Iya. Itu makan SD gitu, gimana caranya aku bisa jajan gitu kan. Kayak gitu. Terus pas udah sini-sini gitu kan. Kayaknya waktu itu aku sempat bikin kayak stainless straw gitu ya. Terus aku jualan. Ya walaupun udah punya, maksudnya orang udah tahu aku. Cuma kayak aku seneng ada di urusan jualan perjualan gitu, branding produk kayak gitu-gitu suka. Tapi sebenarnya akhirnya terbukti sampai sekarang. Teh Popi bisa membrandingkan dirinya, bisa jualan lain-lain gitu ya in medium yang lain gitu. Iya benar sih. Kalau tidak ada dari kecil, Iya. ya mungkin Tapi nggak begini. kangen gak ngoprek senjata itu? Karena kan senjata. Hitungannya Senjata senjata. rakitan Popi Sofia Gun. Iya. Gun shop. Bener Gun Sofia ya? Gun soft. Oh, Gun wow. Sophia. Oh wow. Ide baru nih. Gun Sophia. Iya. Alright. Oke. Ini ada yang menarik juga sebenarnya. Tadi pas off air kita coba ngelihat data dan ternyata memang kelas menengah ini sebenarnya menjadi roda penggerak ekonomi sebenarnya gitu ya. Nah, tapi ada istilah yang beberapa super friends itu sempat coba keluarkan dari statement golongan kelas menengah yang tidak diperhatikan. Nah, ini terbukti dari pemerintah yang memperhatikan golongan kelas atas karena bisnis-bisnisnya. Dan
kelas bawah dengan bantuan sosialnya gitu. Nah, padahal golongan menengah ini harus ngandelin gajinya nih untuk tetap terus berputar, untuk terus memberikan subsidi gitu ya, walaupun sudah ada peraturan dan lain-lain. Nah, Kak Popi dan juga Teh Popi dan Mas Ardit setuju nggak soal ini? Soal kelas menengah itu sebenarnya adalah kelas yang terjepit. Setuju karena kan katanya kelas menengah itu identik sama juga sandwich itu, dia di tengah-tengah, berada di tengah-tengah. Sandwich generation itu. Iya, jadi dia kayak di tengah-tengah. Kita masih gak sih? Gue sih masih ya. Gue sih curhat. masih. Itu sebenarnya medium di keluarga sih, gimana gitu kan. Karena tuh bener tadi kata lu yang awal-awal, kalau misalnya kadang tuh orang kelas menengah atas juga nggak mau dibilang menengah banget. Pokoknya yang di atas nggak mau dibilang di atas, yang di bawah nggak mau dibilang di bawah. Kadang tuh ada kelas-kelas yang begitu kan. Jadi tuh kalau menurut gue sih, ya langsung bersihin. Kan gue yang harusnya bersihin meja, lo gak ngapa-ngapain Iya. Mas Ardit gitu. Dia DTR, dia baterainya habis. kan gue bilang dari awal RAM gue kecil. Jadi Kalau menurut gue sih udah gitu aja, ditinggal tuh masalah. Coba Teh Popi dulu. Coba Teh Popi dulu. Ya udah Teh Popi dulu deh. Siapa Gua tahu gue lagi. bisa dapat itu. Golongan mandiri Teh sebutannya. Golongan mandiri sebenarnya ya dibilang terjepit gitu ya. Maksudnya kayak gue juga sebenarnya gue adalah salah seorang ya, maksudnya kita golongan menengah ya, itu suami aku ya. Jadi aku ngobrol sebenarnya kita berempat. Iya. Ini di belakang Indra Jagel ini loh. Oh Indra. Bukan. Bukan dong. Ini over, ini gak ada yang tahu. Ini lucu kalau lo live. Dan semuanya Sorry. Gue ketawa sih. Sorry. Cuma gue mewakilkan Super Friends. Sorry. Indra Jagel lagi. Iya. Baiklah. Apa ya? Bingung ya jawabnya ya. Maksudnya kayak aku juga kalau bisa dibilang ya gue menengah juga, tapi kan Tuh Teh Popi yang pintar aja bingung banget. lu jangan bilang gue pinter, gue pernah dikeluarin dari sekolah. Ya udah, oke deh. Kalau nggak Susah gini. gimana sih? Ya itu yang harus kita crack sebenarnya. Aduh ya. Atau nggak gini deh, Teh Popi, hobi motor. Orang udah tahu motor-motornya itu oke. Mahalan motor lu. Apa? Enggak. Iya. Tapi lu motor gue second. Enggak, motor gue juga DT. Ayo. Apa mau kita sebut yang itu? Apa mau kita sebut yang Gue itu? gak punya weh. Tapi Teh Popi pernah gak beli motor terus dioprek lagi jadi 3? Enggak dibelah-belah gitu. Enggak ke otomotif ya. Itu namanya kampakan. Iya. Dijual partnya Kan no. Iya. Tapi ada dong yang harganya fantastis. Ada Ada. juga karena itu aku kerja sama. Jadi aku cuma bayar kayak setengah harga gitu kan. Oke. Dan itu alhamdulillah Tuhan tuh maha baik banget sama gue Privilege gitu kan. lagi. Ya privilege gitu. Cuma semakin kesini kan kita juga, apalagi aku udah rumah tangga gitu. Ketika kayak kita pengen beli sesuatu, aku sama suami juga kompromi, ini penting gak nih. Kan masa-masa gue maksudnya kayak single atau enggak kayak yang apa-apa ya urusan gue gitu kan. Itu tuh masanya udah lewat. Dan waktu itu juga gue belum punya duit banyak juga. Jadi gue gak bisa beneran yang kayak beli apa yang gue pengen atau apa. Nah alhamdulillah keadaan itu tuh membaik di saat kayak gue udah nikah. Tapi untungnya maksudnya kayak membuat gue beneran kayak melek banget nih apa yang gue butuhkan tuh apa aja. Kalau ini masih kayak keinginan lah. Betul, siasat finansialnya kayak gitu gimana Teh? Ini mungkin buat Super Friends yang juga sebenarnya hobinya sama gitu, tapi juga berkeluarga juga, ada opsi untuk anak dan lain-lain. Sebenarnya sih kayak kita harus punya beberapa pos gitu ya. Maksudnya kayak ada untuk perhobian, ada untuk entertainment kita, aku sama suami. Terus di sisi lain ya ada kayak yang apa ya pos-pos penting lah, misalkan kayak pengeluaran apa gitu di keluarga gitu. Cuma beneran yang kita harus melek finansial banget. Either itu kayak kita belajar, ya kan banyak vlog-vlog yang maksudnya kayak podcast yang membahas finansial juga. Jadi kita maksudnya memang harus belajar sih. Itu gak bisa yang kayak ya syukur-syukur kalau kita punya orang tua yang melek finansial dan itu diturunkan ke kita. Iya, kalau aku kan maksudnya kayak ini beneran bukan berarti mamaku gak ngajarin ya. Mamaku cuma ngajarin gak boleh kredit.
Sampai sekarang gue nggak pernah kredit. Wah, keren. Sama istri aku Alhamdulillah. juga kayak gitu tuh. Ya cuma kan maksudnya untuk bukan cuma nggak kredit aja ya, tapi gimana cara gue mengelola uang gitu. Gue juga kadang masih ada bocor-bocor juga. Tapi kalau untuk kayak kendaraan, wah itu gue tahan banget. Karena dari dulu gue tipenya kayak anak yang ngorbanin buat keluarga. Anak yang ngorbanin buat keluarga. Iya, jadi misalkan gini, di saat teman-teman gue bisa milih mobil apa, pengen beli mobil, gila gue pengen double cabin nih, atau enggak gue pengen punya Jeep atau apa. Itu apa? Mobil yang Mobil cabinnya ada 2 truk Iya, double yang- truk Fuso. bukan. Kayak Navara Kayak Navara. gitu, ada Istilah lagi ya, pick up tahu, keren pick lah, up, pick up tahu. Pick up. Nah, Ya. ini versi kerennya. Pickup keren. Iya, Ya, pick up kayak keren. gitu yang Nanti bisa googling ya, ngangkut pick up motor. keren gitu. Yang bisa ngangkut motor trail tuh, Iya. misalkan kayak gitu-gitu. iya. Plat nomornya depannya 9 tuh, biasa double cabin. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Iya, coba perhatikan. Oke, nanti ya aku perhatikan. Iya. Nah, jadi kayak di saat dulu aku ada rejeki untuk beli kendaraan, itu yang aku pikirin pasti yang muat buat keluarga gue nih gitu. Oke. Dan itu kebawa sampai sekarang. Mobil yang aku punya itu selalu mobil keluarga. Dan gak ada mobil yang kayak aduh gue pengen punya apa nih, misalkan Jeep atau apa, udah itu kayak kesampingin dulu. Nah itu justru aku alihin ke motor. Mobil gak apa-apa deh, karena itu lebih kepake buat keluarga. Iya. Tapi kalau motor waktunya gua kali. Tapi ini menarik karena ini buat Mas Ardit deh Yap. gitu. Ini merujuk ke kalau Teh Popi tadi dengan perjalanan hidupnya di Metro Mini gitu ya, dengan menjual senjata dan lain-lain itu, jadi tahu nih bagaimana strugglingnya dan Betul. lain-lain gitu. Nah sekarang ada fenomena yang namanya FOMO, Betul. di mana ini ada terminologi namanya kelas menengah ngehe Wih, di masyarakat. Nah, las ngahe. las ngahe. Nggak usah, Nggak boleh itu tidak terlalu penting. Saya juga mikirin jadinya. Nah, ini merujuk kepada kelas menengah yang sebenarnya lo tuh nggak mampu Iya, tapi untuk mengikuti gaya hidup ini, tapi lo paksakan. sebenarnya kalau kita ngomongin kelas menengah ngehe itu ya, Pedes tuh berarti tuh. Ngehe kan makaroni. makan. Ya. Tapi ngehe itu jangan salah sebut. Karena kalau kita ganti w, jadi wehe. Ya kan? Oh. Banyak orang bisa salah ngomong gitu. Kok minumnya gitu? Kenapa? Kenapa saya cuman begini doang kalau dikomentarin. Tapi yang ikut mukanya bukan gelasnya. Saya tadi setuju ya sama Teh Popi juga, kita kalau punya beberapa pos, saya juga Iya. gitu di rumah juga ada pos yandu, ada pos satpam, Pos kambling. kambling ya. Sama Apos Sutagaol sekalian. Leader apos juga ada. Ya. Nah itu tuh kayaknya ini adalah karena sosmed bang. Iya faktornya tuh kayaknya sosmed. Karena kalau dulu kan kita mau misalnya punya motor baru, kita mah kalau mau sombong keliling-keliling komplek dulu. Ketongkrongan. Atau ya ketongkrongan depan sekolah. TP-TP kalau bahasa di saya dulu apa? Tebar sih? pesona. Tebar pesona. Iya. TP-TP. Happen. Aduh happen lagi. Happen apa? Happen itu di lingkungan saya aslinya have fun. Tapi karena yang ngomong agak terbatas Inggrisnya, jadi happen. Oh happen. Yes, happen. Hey, happen. Aku kemarin habis nonton film yang main Dude Herlino gitu. Dude Herlino. Dude. Nah, Maaf. nah kalau sekarang kan itu tuh kayak yang paling sering terjadi adalah Tumblr. Kita lihat Tumblr sekarang mahal-mahal kan. Oh iya. Buset, seharga torrent, mohon maaf nih. Emang torrent segituan? Torrent segitu. Torrent yang mana? Torrent sejuta bang. Oh iya. Torrent benar. sejuta. Iya, iya. Tumblrnya bisa 1,2. Iya. Iya Tahu, kan? tahu Ini gue. tuh kita nggak bisa masuk ke situ gitu. Torrent kita bisa masuk. Nah makanya. Ya emang Karena kan zaman ada dulu- jasa cuci torrent juga bener-bener. Iya. Zaman dulu Tumblr apa sih paling Lion Star ya itu ada. Nah kalau sekarang kan Tumblr yang insulated apa segala macam. Yang Iya, mana iya. mungkin kadang kita nggak butuh-butuh banget. Katanya bisa misalnya dingin 8 jam. Anti Orang bakar iklannya Betul, tuh. Mobil iya. kebakar itu dia gak kebakar. Iya. Ada lah yang kayak gitu. Betul. ramenya. Sebenarnya nggak apa-apa. Menurut gue sih nggak apa-apa kalau misalnya lu beli selama lu tidak merepotkan orang lain. Oke. Karena ada tuh orang-orang yang Tumblr baru nih, pinjem duit dong, gue mau juga Tumblr kayak lu gitu. Jadi kayaknya ada yang gitu-gitu yang memaksakan kehendaknya gitu. Nah ini menurut gue yang ngehe itu yang gitu. Jadi kepengenan lu tidak terlalu primer tapi lu ngerepotin orang lain gitu. Oh. Oke. Karena sosmed misalnya dia kerja sama kayak gua, tapi kok dia liburan mulu. Berarti gua
mampu juga dong gitu. Yang dia nggak tahu misal dia ada sampingan apa segala macem. Iya, oke. Sosmed kayaknya yang paling. Sosmed ya? Iya. Skena motor ada gak sih Teh? Karena Sebut aja. Karena kan kayaknya itu nggak sosmed banget, itu surrounding, itu lingkungan. Iya, betul. Yang, motor juga kayaknya sih ada ya. Oh, nadanya intonasinya harus gitu ya. Motor sih kayaknya ada ya. Kayaknya ada, cuma kan ya kita juga kan bisa milih mau main di mana gitu kan. Jadi maksudnya aku nggak tahu ya, kalau aku kan orangnya yang maksudnya kayak to the point, ketika kayak gue suka gue main di sini, kalau nggak suka ya gue cabut. Tapi misalkan mungkin ada orang-orang yang mungkin pengen diterima, pengen diakui, maksa banget pengen masuk ke misalnya komunitas itu atau tongkrongan itu, tapi jadi maksain gitu kan. Ya kita pintar-pintar pilih tongkrongan sih. Kalau memang sekiranya kita nggak bisa ngejar, kalau aku ya, ya jangan dipaksain gitu. Maksudnya lihat balik lagi ke diri kita butuh nggak nih? Kalau ternyata ini butuh nih buat gue menjalin pekerjaan nih, atau siapa tahu gue bisa dapat relasinya lebih luas. Itu nggak masalah, lu bisa usahakan gitu kan. Nah, Teh Popi masuk golongan itu untuk orang-orang yang jadi ini nggak FOMO, tapi Teh Popi harus up to date di skenanya atau di profesinya. Jujur dong, harus dong. Enggak. Lah kok bisa? Sebenarnya yang up to date itu suami aku. Jadi aku tuh bisa dibilang kayak apa ya? Maksudnya ya tahu-tahu, misalkan kalau memang ada keputusan lo mau ngikutin gak, atau ini sekarang nih lagi musim ini nih, atau enggak kayak Vespa lah misalkan kayak kemarin tuh. Gue pengen punya Vespa emang dari dulu, punya duitnya aja sekarang. Jadi gue baru bisa beli sekarang gitu. Maksudnya enggak yang kayak cuma gara-gara apa lagi musim apa gitu terus gue ikutan. Misalkan ganti handphone. Kalau ganti handphone misalkan kayak sekarang nih yang 15 udah mau ke 16 gitu kan. Nah itu juga gue mikirnya karena memang ya kita kan influencer ya. Selebgram, apalagi kerjaan juga banyak di sosial media. Nah itu butuh tools yang menurut aku menunjang. Betul. Itu bisa dilihat di handphone nih. Kita gak perlu bawa-bawa kayak kamera yang besar. Ya maksudnya itu dilihat lagi. Ini kayak kebutuhannya tuh gimana. Bukan cuma kayak mau pamer. Aku sih kalau pamer nanti dulu aja lah, gitulah. Karena memang kebutuhannya Teh Popi lebih mengharuskan untuk up to date supaya menginfluence orang lain. Mungkin kayak gitu. Mungkin gitu kan, kalau orang atau enggak kayak calon klien kan melihat ini kayaknya Popi bagus nih, jadi kayak disupport gitu. Jadi kayak alhamdulillah tuh rezeki kayak datang aja gitu. Oh wow, harus langsung gitu ya. Untuk alhamdulillah. Nah, kalau gini tuh beda. Itu enggak sombong ya? Alhamdulillah dong gitu ya, enggak gitu ya. Nah, Mas Ardit orang yang FOMO juga gak sih? Karena kan kalau dilihat nih dari persona, dari ya tampilan dan lain-lain, gak dilihat. Enggak sih, dia mah enggak tuh. Jamnya juga masih jam jadul ya, kalkulator. Kaosnya aja biasa aja. 160.000 ini dikasih. Itu juga harga sih 110.000 asli deh. Oke. Iya. Gue bisa lihat loh. Biasanya orang-orang kayak gini males sama orang-orang yang FOMO. Sebenarnya tuh nah gue tuh untungnya tuh bener maksudnya misalnya mobil udah besar-besar apa segala macam, teman-teman punya mobil bagus, gue mah nggak apa-apa, yang penting mah fungsinya gitu. Tapi kalau suatu saat misalnya kayak dari dulu pengen Vespa, dari dulu gue kan dari dulu Teh Popi pengennya Vespa, dari dulu gue pengennya bathtub. Bathtub kamar mandi, iya. Jadi gue misalnya ada rezeki, misalnya punya rumah, gue terserah dah, yang penting ada bathtub gitu. Wih. Makanya gue tidur di situ, makan di situ. Gak ada yang lain. Itu satu ngikut deh itu dia. Kebahagiaan yang kita bikin dulu gitu, tuh gimana gitu kan. Itu afirmasi positif. Iya, afirmasi positif. Selama itu gue bilang tidak merepotkan gitu. Misalnya gue jelas, misalnya gue sama istri, nah gue tuh ngakalinnya biasanya gini bang, biar gak FOMO. Misalnya tiap bulan ada rezeki, misalnya ada rezeki, ada gajian segala macam Teh. Biar gue harus beli satu barang tapi harganya nggak ada patokan. Misal kaos kaki juga nggak apa-apa deh, yang penting gue ada beli. Jadi misalnya orang-orang ada beli macem-macem, nggak apa-apa deh, gue yang penting udah beli nih, ada kok gue beli gitu. Ya, gue ngakalinnya gitu. Pulpen minimarket juga nggak apa-apa gitu ya. Pulpen pilot nggak apa-apa, tau nggak pulpen pilot bang, yang dipletek patah diginin. Tahu kan? Itu gue nggak apa-apa orangnya. Ntar orang son saya marah. Tadi udah dibilangin jangan gebrak meja. Oh iya mabung. Bercanda bung, mabung. Nah, ini. Apa yang terakhir dibeli barangnya? Yang terakhir dibeli kaos saya kan suka Harry Potter.
Ada beli kaos Harry Potter. Pantesan tampang-tampang begini. Bener. Buku-bukunya. Iya. Oh, iya Gitu loh. mainan. Nah kayak mainan nih mainan. Ih, kok kita jadi kayak beda Kok jadi sama ngejudge sih? kita, Kok kita jadi ngejudge sih? Ya deh, saya gak punya motor deh. Tapi motor Batman saya punya. Motor Batman ada di iya, rumah. nggak apa-apa. Kok menjauh? Sini dong, bos. Sini bos. Ya jadi gitu Bang. Maksudnya, jadi, nah ini kadang gini. Yang karena mungkin alhamdulillah bisa gak FOMO lah. Jadi sama istri, kadang istri marah. Gara-gara kamu kalau pengen beli aja gak apa-apa. Sedangkan saya yang terlalu nahan. Jangan deh uangnya bisa buat ini, bisa buat ini gitu. Istri Kamu beli aja. idaman beli. lo itu lo. Iya. Kayak gitu. Jadi dia kayak udah kamu daripada pusing udah beli aja gitu loh. Jadi Wih. untungnya tuh di rumah ada 2 filter. Jadi kalau misalnya saya pengen impulsif apa, dia lagi ini butuh atau enggak gitu-gitu. Oke lah. Nggak curiga tuh istri tuh gitu tuh. Apa? Udah nggak apa-apa kamu beli kamu timbun duitnya untuk yang lain. Kamu beli yang tidak terlihat nih, jangan-jangan. Oke, ngomongin soal barang, sekarang mari kita ingat tuh, mari kita react beberapa barang atau sesuatu yang menurut Teh Poppy atau Mas Ardit dibutuhkan atau tidak. Untuk teman-teman yang ngedengerin di Spotify, langsung ke channel YouTube-nya Sport Talks untuk bisa ngeliat gambar-gambarnya ya. Yang pertama dari Teh Poppy dulu, ini dia. Wah. Oh ini nyokap gue udah beli ya. Ini tuh pembersih lantai. Betul, modelnya ya? kayak sapu apa kayak Betul. gitu. Tapi robot begitu. Betul. Cuma kayaknya aku sih enggak biasa aja sih. Enggak perlu-perlu amat. Mamaku, Kenapa? karena mamaku udah beli dan dia useless. Oh iya, Iya, benar. suka di dunia. Kalau Mas Iya. Ardit butuh nggak? Punya tapi gak kepake Bang. Karena tidak cocok untuk rata-rata rumah di lingkungan gua. Siomay. Ayo, kalau Wah, ini ini gua butuh. Ini Vespa apa? Tar dulu, nah biar Teh Poppy dulu nih. Ini darling bukan sih Dadi? SS ini Vespa SS. Set, mending DP rumah gua. Tadi katanya butuh. Ya kalau 800 Jangan nggak yang butuh gua. ini, jangan. Enggak, gue juga menyesuaikan Vespa gue. Iya. Yang enggak yang crazy banget Kenapa gini. bisa mahal? Ya karena tahunnya udah gitu kayak rare Rare-nya banget. gitu. Dan gak bisa sembarangan lo dapetin dari mana. Dari betul. mana maksudnya kayak emang harus hunting banget gitu loh. Itu value-value itunya Pak, partnya dan lain-lain, kelangkaannya. Gue sih gak, ini sih gak mau. Enggak, Iya, Teh Poppy enggak? Enggak. Kalau ini, Mesin cuci satu pintu ya. tar dulu, bukan masalah satu pintunya nih, berapa kilonya nih kalau Oh mesin berapa cuci. kilo Iya. isinya. Ya anggaplah ini mesin cuci yang smart gitu. Oh gitu. Ya aman sih soalnya kita juga udah pakai di rumah. Kayaknya ini mah butuh kalau ini ya. Iya, ini mah memang Untuk kelas kebutuhan. menengah mah butuh ya. Iya. Iya. Butuh ini. Mas Adit ada di rumah Apa? mesin cuci? Saya nyuci di tempat Teh Poppy emang sama jadi. Mumpung dia punya. Oke, karena Mas Ardit itu tidak menggunakan gas 3 kilo yang Ya, saya hijau, pakai pakai listrik. Iya. Tapi sebentar, karena nggak bisa pasang gas. Karena nggak ngerti Teh. Dulu waktu di Lu rumah. ketakutan ya? Iya, jadi kalau waktu pernah ada bau gas, kan kayak bau durian gitu ya. Bau besi. Kok di gue bau durian? Kamu habis makan durian terus nyangkut di sini. Dari mana ceritanya kayak bau gas durian. di bau durian tuh gimana Mas Ardit? Oh, Pokoknya durian. gitu dia kayak bau besi ya. Nah itu gue takut banget sampai nyalain lampu aja gue nggak berani. Berarti lo bukan takut bau gas, lo takut bau durian. Betul. Kayak dia gue takut Aneh lah. banget. Karena tuh harus masang-masang gitu gue. Terus kalau bocor ada apa-apa gue lumayan takut orangnya dan gue nggak bisa pasang. Bener, tapi itu bener Teh. Ada beberapa teman aku yang memang dia suka nukang lah di rumah kan ada tuh, maksudnya yang crafting apa bisa listrik, tapi agak parno kalau masang gas karena biasanya tapi itu terjadi karena trauma. Pernah ada trauma gitu, cium bau gas bau aja gas gitu. atau kompornya yang blep gitu. Nah, Aduh serem. kembali ke gambar, berarti mobil listrik Pengen. butuh atau tidak? Jujur kalau ini gue butuh. Gue butuh. Karena kalau nih statement gue ya, karena ternyata mobilisasi yang sekarang kalau di compare dengan mobil listrik itu akan jauh lebih murah. Ya, secara bulanannya mungkin akan lebih mahal, sama kayak LED dan lain-lain. Beli pertamanya mahal, tapi ternyata kalau dihitung lagi, oh ini akan bisa lebih ngepres budget nih gitu. Kalau gue pribadi butuh, Mas Ardit butuh. Butuh. Apa reasonnya? Pertama kalau di negara kita kan nggak ada ganjil genap, terus pajak lebih murah. Oh ya. Betul. Terus lebih hemat juga. Ya, tapi saya belum berani beli karena tuh memang uangnya belum ada yang pertama. Yang kedua
pengen ngelihat dulu. Ini kan baterai ini kan hal baru. Jadi Iya, pengen lihat dulu beberapa buat tahun ke kita depan ya. apakah bagus Betul. jangka panjangnya gitu. Oke, kalau Teh Popi? Keren. Kalau untuk kendaraan listrik ya aku juga kan sepeda listrik udah tuh. Terus alhamdulillah aku nyoba nih kan generasi pertama nih kita Yeah. nih ya. Aku nyoba akhirnya aku ada electric vehicle mobil. Iya. Nah sebenarnya kayak misalkan nih mohon maaf nih kemarin juga baru diundang nih buat acara ke pameran mobil gitu ya. Itu kan banyak Oh, baik. banyak banget ya kan. Tapi ini kadang-kadang gue mikir, aduh semoga ini tidak membahayakan gue ya. Aman. Kalau Tatapannya sama Tanya suami dulu. enggak, Tanya suami dulu. sebenarnya sih aku setuju sih ya. Langsung aja, kok beda kayaknya. Sebenarnya kalau memang perihal tentang konversi itu Oke. dipertegas atau maksudnya dipermudah, menurut aku itu akan jauh lebih oke sih dibanding kayak semakin banyak masuk lagi ke sini Oh. Padat. Iya. dan bayangin aja itu kalau mohon maaf ya, gue takut ada kerjaan-kerjaan dari situ. Kan bisa nanti kalau misalnya apa yang penting kan Iya, ini yang penting dulu. kayak suara hati aku ya. Ah. Kayak Ya. kemarin juga aku mikir kayak gila berapa banyak lagi nih mobil yang bakal Ya. masuk ke kita. Udah gitu kan ya segini aja kita udah kayak traffic ngerasain banget. Oke deh Ya. kalau listrik ganjil genap kita bisa terobos. Tapi yang harusnya kita punya satu mobil karena kita gak bisa konversi misalkan gitu. Kita akhirnya punya 2. Mm-mm. Terus jadi misalkan ntar ada di garasi-garasi yang lain punya beberapa mobil. Bayang gak sih misalkan kalau turun mobil semuanya dan itu kayak bakal kayak crowded banget. Tuh, nah, yang terakhir deh. Iya. Jalan-jalan. Oh, traveling. Ya. Traveling. Traveling. Aku butuh. Biar tetap jadi orang. Ya waras ya, Selama tetap ini waras. cumi apa gimana? Apa? Selama ini cumi. Undur-undur. Atau julung-julung. 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 Ya kan? Diksinya tuh diksi. Referensinya selalu Oh, menarik. spekta. Aduh. Tuh kan, Spekta. spekta tuh kan gak ada di anak sekarang gitu. Keren. Teh Popi. Kalau aku ya balik lagi pakai privilege itu. Oke. Gitu, maksudnya kan kita kan udah jadi influencer, udah jadi public figure gitu kan. Jadi misalkan ada tawaran-tawaran endorsement, barter, misalkan ada hotel di mana. Iya. Ya kita namanya juga ibu-ibu ya. Kalau memang bisa kerja sama, kalau gua ya mendingan kita kerja sama. Sosial media nggak apa-apa, posting juga nggak apa-apa. Gua mah yang penting nggak ngeluarin uang. Tapi Ya. kalau gua, justru gua kan nggak hobi gua bukan yang touring gitu-gitu bang. Jadi sama keluarga Hobi lu mah kan hobinya baca buku Harry Potter. sama komik. Ayo ibu. Ya kan? Nah hobi gue sama anak dan istri ya itu liburan jadinya. Dan itu itu baru terjadi di gue sekarang. Jadi waktu sebelum gue punya anak, gue tuh bukan tipe yang liburan. Jadi bahkan liburan tuh jarang banget lah gitu. Nah setelah ini kayak kok ternyata penting kita refresh segala macam gitu. Berhubung Penting sih, penting. Iya penting. Penting Jadi banget. hobi nggak ada, yang penting diarahkannya ke liburan. Satu lagi, selalu kan ini problem nih ya. Solusinya gimana untuk tidak terjebak dalam stigma, apalagi di era sekarang gitu ya, kelas menengah tuh susah kaya. Mm-mm. Kalau dari Teh Popi, apakah bikin usaha atau apa? Menurut gue sih kayak gini loh, one home, one digital talent. Jadi kan kita biasanya kalau di rumah itu oke, kita punya internet. Itu cuma kita pakai buat kerjaan, ya maksudnya buat scrolling, buat apa, maksudnya buat TV, buat apa segala macam. Tapi ketika internet itu, akses itu ada di rumah kita, gimana caranya si internet itu bisa menghasilkan sesuatu di rumah kita gitu loh. Oh, oke. Mungkin entah itu lu jualan online atau mungkin ya lu lu pakai Ya. ya Iya. maksudnya yang bisa lu akses di rumah lah seperti itu. Mengaktualisasikan diri menurut gua. Oke, Mas Keren, Adit. keren. Bukan penangkapan keren atau tidak, bukan. Ini ke Mas Adit. Ketemu di tengah aja. Iya. Kalau dari saya sih mungkin dari finansial tadi Teh Popi udah jelasin. Kalau dari saya mungkin yang teman-teman freelancer ya, karena kan kita nggak jelas ya, kadang bulan ini rame, kadang bulan ini enggak gitu. Kalau dari saya sih mungkin kita juga dimudahkan dengan internet bener Teh. Jadi kalau misalnya lu cari pintu mana yang menurut yang cocok buat lu gitu. Karena kayak misalnya kayak teman-teman stand up nih, mungkin stand up lu susah tapi ternyata jalan lu di penulisan skenario gitu loh. Mungkin stand up susah tapi jalan lu di acting segala macam. Jadi dengan internet sekarang tuh banyak banget pintu yang bisa lu coba gitu. Jadi yang penting lu nggak diem, lu nggak
Ngeluh nggak apa-apa menurut gue gitu. Cuman dipikir boleh tapi jangan dipikirin. Gitu. Jadi dipikir gimana cara lu bisa keluar, lu bisa cari pintu-pintu biar orang tahu lu suka gitu. Karena kan sekarang kadang kita nggak tahu nih, kayak misalnya Mas yang di rel Solo itu nggak tahu kalau gue suka naik motor, misalkan. Nah, karena gue nggak ngasih tahu di sosmed. Nah, jadi di sosmed itu adalah portofolio lu gitu, Teh. Bener kan, Teh ya? Oh bener, itu jadi kayak etalase kita. Betul gitu. Jadi tunjukin aja gak apa-apa, nggak usah malu. Lu bisa apa, lu mampu apa. Orang-orang kayak apaan sih gitu doang di ini. Artis bukan gini, serah gue gitu kan. Karena sekarang kan banyak orang-orang yang mungkin gak sengaja tiba-tiba namanya terangkat, rezekinya terangkat juga gitu. FYP Jadi gitu ya. yang penting gak, iya betul. Jadi yang penting nggak menyalahkan diri terus lah. Yang penting semangat terus. Tapi Mas Ardit punya bisnis sampingan gak? Atau buat teman-teman freelance, apakah harus buka bisnis lain atau enggak gitu untuk nambahin pundi-pundi? Ini, jadi saya itu Bang Teh, dari dulu tuh otaknya otak blueprint. Jadi yang bikin-bikin denah cara-caranya. Betul. Bukan yang penggerak, bukan yang dagang. Pernah coba kok susah ya gitu. Jadi kayaknya saya akhirnya mengikhlaskan diri kalau misalnya kan berbisnis itu butuh satu penggerak, satu blueprintnya. Nah jadi kayaknya saya lebih ke blueprintnya. Final nih ya, dari Teh Popi dan juga Mas Ardit. Ukuran kebahagiaan dan kesejahteraan yang cukup seperti apa sih? Di endorse? Enggak, endorse sekolah anak sampai kuliah. Enggak ya. Gue ngerti banget lagi sama Teh. Aku kebahagiaan ya, simple ini deh. Udah punya biaya buat sekolah anak itu sampai kayak ke kuliah sih. DM gue banget. Oke, bener. Merasa tenang di dalam rumah sendiri. Yep. Tenang karena tidak punya hutang sih sebenarnya sih. Bebas dari hutang ya. Bebas dari hutang dan sehat. Keren. Nah oke. Keren banget. Segitu. Baru kalau saya tanya keren atau enggak jawabannya keren. Portofolio. Gitu, Portofolio, yes. Dari Mas Ardit. Kalau saya tuh kebahagiaan adalah orang-orang di sekitar saya bisa bahagia karena saya. Itu bahagianya. Bisa bahagia karena kamu. Iya. Karena kamu pulang bawa uang yang banyak. Itu dia. Amin. Iya, karena gitu Bang, maksudnya gue tuh kalau misalnya berdoa pengen dicukupkan rezeki itu karena misalnya kita pengen bantu orang tapi kita nggak mampu kan ada sedihnya gitu loh. Tapi tidak munafik, pengen senang juga gitu. Cuman suatu saat misalnya kita pengen bantu orang tapi kita juga mepet, itu tuh gue tuh ada perasaan kayak betul, ada sedihnya gitu. Betul. Nah itu gue pengen orang-orang yang kemanapun gue pergi gue bisa membawa kebahagiaan. Nah itu bahagia versi gue. Iya. Kita cukupkan obrolan keluarga hari ini ya. Seperti ibu dan anak Bang. Bukan seperti kakak di sini. Emak banget ya. Iya, emak banget. Teh Popi atur nuhun banget, terima kasih banget sharing-sharingnya. Mas Ardit. Hanupis. Arigato. Hanupis hatur nuhun pisan. Hanupis. Kumaha barudak. Lah gitu ya. Super Friends, thank you so much untuk tayangan Super Talks kali ini. Tetap stay tune terus di channel YouTube kesayangan kita semua di Super Talks. Gue Bimo Kusumo. Saya Popi Sofia. Saya Arta Rwanda. Kita ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Dah.